Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita, ada damai? Ya, harus ada damai. Kembali lagi dengan Kakak Nova. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kakak Butet. Nah, sekarang ayo berdiri adik-adik. Kita mau menyanyi Mars PA, Gereja yang Melayani. Adik-adik, pasti semuanya sudah sarapan kan? Jadi, ayo lebih semangat lagi. Kita mau menyanyi satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah
telah mengumpulkan kami di sini lewat ibadah online. Biarkanlah kami dapat berkonsentrasi di dalam firman-Mu di saat kami beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur di pagi hari ini terambil dari Mazmur 67 ayat 2-8. Mazmur 67 ayat 2-8. Lihat Alkitabnya, Kakak Nova akan membacakannya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kami memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi kita mau menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 17, burung pipit yang kecil, sampai ayat yang kedua. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, diriku dikasihi Tuhan. Bunga bagus di padang diberi keindahan, diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat 4. Kakak ulangi, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kalau adik-adik sudah mendapatkan pembacaan kita pada pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mulai. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau
akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita tadi dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Tadi kita sudah baca, diberi judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Berkat dari Hikmat. Adik-adik tahu tidak siapa penulis dari kitab Amsal ini? Ya, betul sekali. Sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Adik-adik tahu siapa itu Salomo? Benar, Salomo adalah salah seorang raja yang pernah memerintah di Israel. Salomo adalah raja yang hebat. Salomo adalah seorang raja yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa Salomo luar biasa diberkati oleh Tuhan? Karena hidup Salomo taat dan setia kepada Tuhan. Salomo selalu memelihara firman Tuhan dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, maka dari itu Salomo diberkati oleh Tuhan. Kita tahu sendiri Salomo dengan segala kekayaannya, Salomo dengan nama besarnya dan kekuasaannya, bahkan kejayaan bangsa Israel itu dirasakan pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Raja Salomo tidak pernah meminta semua itu adik-adik. Raja Salomo hanya meminta satu. Raja Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang diminta oleh Raja Salomo. Nah, kitab Amsal ini yang ditulis oleh, sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, ini banyak berisi tentang nasihat-nasihat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat itu adalah ajaran, petunjuk, atau teguran yang baik. Adik-adik, apakah adik-adik pernah dinasihati? Kakak yakin adik-adik semua pasti pernah dinasihati. Dinasihati sama orang tua, kemudian dinasihati juga sama bapak dan ibu guru di sekolah, dan orang-orang yang lebih tua dari kita terkadang juga suka memberi nasihat kepada kita. Adik-adik, nasihat diberikan kepada kita itu bukan dengan tujuan yang buruk, melainkan nasihat diberikan kepada kita supaya apa? Supaya hidup kita itu menjadi baik. Nah, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4 ini mau bercerita tentang kunci dari berkat itu. Kunci dari segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa kuncinya? Yaitu dengan senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kalau kita memelihara firman Tuhan, kalau kita mendengar dan menerima bahkan melakukan firman Tuhan, kitab Amsal mencatat di sini berkat Tuhan yang diberikan adalah umur panjang dan kesejahteraan. Siapa yang tidak mau berkat Tuhan? Pasti semua mau. Kakak mau, begitu pula dengan adik-adik. Oleh karena itu, kalau adik-adik mau hidupnya diberkati oleh Tuhan, mari peliharalah firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Bukan hanya dengan sebatas kita mengajar, bukan hanya dengan sebatas kita bercerita atau berkhotbah, tetapi adik-adik juga bisa memelihara firman Tuhan itu lewat sikap hidup adik-adik sehari-hari. Firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk taat dan setia. Firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk dengar-dengaran, patuh kepada orang tua.
Firman Tuhan mengajarkan adik-adik untuk rajin beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian firman Tuhan juga mengajar adik-adik untuk selalu mengasihi saudara dan mengasihi teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Jadi tidak ada lagi yang mau baku bombe-bombe atau bertengkar sama saudaranya. Harus selalu saling mengasihi. Firman Tuhan juga mengajar adik-adik untuk selalu rajin berdoa. Dan masih banyak hal lain yang diajarkan firman Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita aminkan cerita firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berterima kasih dan mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh selalu memelihara kehidupan kami dengan selalu bersandar pada firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, supaya kami boleh senantiasa diberkati dan kami pun boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia, terkhususnya kota kami yang tercinta, kota Parepare. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh dimampukan untuk memimpin bangsa kami, memimpin kota kami dengan adil, bijaksana, dan selalu mereka, para pemimpin kami, boleh senantiasa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa buat kondisi kami yang pada saat ini masih dalam pandemi virus COVID-19. Tuhan berkati juga para tenaga medis. Tuhan berkati mereka dengan segala upaya
mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan berikan senantiasa kesehatan, kemampuan agar mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, persekutuan kami. Tuhan berkati jemaat Immanuel Pare-Pare, Tuhan berkati bagian jemaat Anugerah Pinrang, Tuhan berkati jemaat yang ada di pos pelayanan Getsemani Datae. Biarlah kami boleh senantiasa saling menopang, kami boleh senantiasa saling menguatkan di dalam persekutuan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik layan kami dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan berikan senantiasa kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan terlebih untuk membimbing dan membesarkan adik-adik layan kami, agar adik-adik layan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami dalam keseharian mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai murid-murid di sekolah dasar maupun di taman kanak-kanak, bahkan buat adik-adik layan kami yang belum bersekolah dengan segala aktivitas keseharian mereka. Kiranya Tuhan juga boleh senantiasa menyertai. Tuhan boleh senantiasa memberikan kesehatan buat adik-adik layan kami, agar apapun kegiatan yang mereka boleh lakukan, bermain, belajar, bahkan beribadah yang mereka lakukan dari rumah, mereka boleh lakukan dengan baik, tetap dengan ceria dan tetap dengan penuh harapan bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara kehidupan adik-adik layan kami. Kami juga mau berdoa kalau ada adik-adik layan kami yang dalam kondisi kesehatannya kurang baik, Tuhan, kami mohon Tuhan berkati adik-adik layan kami yang dalam sakit penyakitnya. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan bantuan dari tenaga dokter dan tenaga paramedis, agar dari dalamnya kesembuhan yang sejati boleh dirasakan dan dialami oleh adik-adik lain kami, dan kesehatan mereka boleh pulih seperti sedia kala, dan adik-adik lain kami boleh beraktivitas kembali. Begitu pula dengan adik-adik kami yang dalam sepanjang minggu ini boleh bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia setahun. Kiranya dalam pertambahan usia yang baru, adik-adik klien kami boleh semakin cinta kepada Tuhan Yesus, boleh semakin taat, boleh semakin setia, boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah doa kami, dengar dan sambut doa kami ini yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sungguh baik pada kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati Tuhan, dan kita pun bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak mengundang adik-adik kita menyanyi dari Kidung Ceria 136, bait yang pertama dan bait yang kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan boleh tetap senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.
semangat adik-adik. Jangan lupa untuk senantiasa rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika adik-adik berada di luar, dan senantiasa menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.